Halo, perkenalkan nama saya Agnes Veronica Juliawala dengan NIM 332100075, Universitas Bina Sarana Informatika cabang Cengkareng. Sekarang saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan 2, yang dimana sebenarnya tugas ini bisa dilakukan per kelompok dan juga bisa dilakukan oleh individu. Yang pertama soalnya adalah pendapat kalian mengenai agama dan manfaat bagi kehidupan kalian. Yang kedua, selain pendapat, boleh juga berbagi kesaksian mengenai peran agama bagi kehidupan kalian. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi soalnya adalah pendapat kalian mengenai agama dan manfaat bagi kehidupan kalian. Agama seringkali menyediakan panduan moral dan etika yang membantu orang menemukan arah hidup, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Agama sangat berpengaruh dalam kehidupan orang percaya. Agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang, baik dalam memberikan makna, orientasi hidup, maupun dalam membimbing tindakan sehari-hari. Agama adalah jalan untuk mencari kedekatan kita dengan Tuhan, di mana di saat kita semakin dekat sama Tuhan, kita menemukan kedamaian, kurangnya rasa khawatir, kebahagiaan, apalagi di saat kita sedang dalam fase yang berat, dalam berbagai tantangan yang kita hadapi di dunia, dan karena itu kita sebagai orang percaya dan beragama, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita memegang keyakinan kita percaya bahwa kita selalu dilindungi Tuhan. Untuk nomor 2 adalah tentang berbagi kesaksian mengenai peran agama dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saya ingin berbagi kesaksian bagaimana peran agama dalam kehidupan saya. Pada tahun 2020 setelah lulus SMA, dan tepat pada tahun itu juga masa-masa COVID yang dimana dunia terisolasi dan kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti umumnya, seperti biasanya, seperti sebelumnya, sehingga membuat keluarga saya sedikit sulit mencari kerjaan untuk memenuhi kehidupan kita pada saat itu, kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk tidak berkuliah dan membantu keluarga saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Pada saat itu saya bekerja sebagai part-time di salah satu kafe di daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selama di masa itu saya merasa sangat kehilangan arah, saya merasa sangat kosong karena banyak kekecewaan, banyak ekspektasi saya yang tidak terrealisasikan. Salah satunya adalah ingin berkuliah dan ingin mengejar mimpi-mimpi saya, masa depan saya. Dan pada akhirnya di saat itu juga saya sering menyalahkan Tuhan, saya sering menyalahkan keadaan saya. Kenapa saya bisa ada di posisi ini? Kenapa saya bisa kenapa Tuhan menaruh saya di keadaan ini, di posisi ini gitu. Sangat menurut saya tidak kuat waktu itu dan kosong. Saya merasa hampa pada saat itu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk gap year selama 1 tahun. Dan pada saat itu juga ada di momen selama 1 tahun itu
saya ada di momen berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan, karena selama ini saya selalu menyalahkan Tuhan dan selalu menyalahkan keadaan, tetapi saya tidak mau berusaha. Tanpa mau berusaha, akhirnya setelah saya berdoa dan memohon untuk diberi pengampunan sama Tuhan, saya berdoa untuk diberi kekuatan dan juga agar menjalani hidup dengan tidak selalu menyalahkan dan tidak selalu berekspektasi sama Tuhan. Dan akhirnya setelah itu saya mulai fokus untuk mencari beasiswa agar dapat berkuliah dan mewujudkan mimpi saya. Saya pada saat itu mencoba beberapa kali program beasiswa dan juga beberapa kali gagal tentunya, hingga pada akhirnya saya berhasil menemukan beasiswa dan berhasil berkuliah pada saat itu. Waktu itu kuliahnya masih online, dan pesan yang saya ambil pada saat itu adalah waktu itu saya sering menyalahkan Tuhan, tapi ternyata Tuhan mempunyai maksud yang lain. Itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi mungkin doa kita akan terjawab nantinya sama Tuhan. Bukan saat ini, mungkin nanti. Tetapi namanya manusia yang selalu sering kecewa, selalu berekspektasi untuk selalu diturutin, selalu berekspektasi itu. Akhirnya saya mengambil pelajaran dari saya waktu itu, tanpa kita mau berusaha dan berdoa itu tidak ada apa-apanya. Jadi kita harus berusaha dan juga berdoa untuk selalu dilancarkan. Sampai saat ini saya berkuliah di Jakarta. Saya sudah semester 7 dan walaupun banyak rintangan yang saya dapat selama masa rantau, tetapi saya selalu yakin Tuhan ada di samping saya dan selalu melindungi saya dimanapun saya berada. Oke, sekian presentasi saya mengenai pertemuan 2 pada saat ini. Terima kasih.